Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fadil Ahmad di program Gocap iPod. Ahmad di program Gocap iPod. Dikabarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta masih melanjutkan program makan bergizi gratis. Dan meski terdapat kabar keracunan di Kabupaten Bandung Barat yang menimpa 1.000 siswa lebih, dan apakah sekolah di DKI Jakarta tidak risau dan khawatir akan hal tersebut? Dan berikut laporannya dari rekan kami Fani dan Siti di SMA Negeri 50 Jakarta. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadila. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 50 Jakarta, tempat di mana dilakukannya salah satu program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Nampak di belakang saya para petugas MBG sedang sibuk mengurus dan membagikan MBG kepada para siswa-siswi SMA Negeri 50 Jakarta. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, karena pada saat ini kasus keracunan MBG sedang ramai terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di SMA Negeri 50 Jakarta, program MBG masih terus berlanjut sampai sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait program MBG yang dilaksanakan di SMA Negeri 50 Jakarta secara konsisten, kami akan beralih kepada teman saya, Siti, yang sudah bersama dengan staf dari kesiswaan SMA Negeri 50 Jakarta. Silakan Siti. Terima kasih Fania. Oke, saya sekarang lagi berada di salah satu ruangan SMA Negeri 50 Jakarta, yaitu di ruangan BK. Saya sekarang bersama dengan Pak Harsel, wakil kesiswaan. Bukan wakil, saya masih staf. Oh, Staf bidang kesiswaan. staf bidang kesiswaan. Oke, apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Baik. Ya. Baik, Pak, terkait dengan berita kasus MBG yang sedang ramai ini karena keracunan itu, Oke, ya. apa tanggapan Bapak terhadap situasi ini, Pak? Tanggapan saya mengenai keracunan jadi hal yang wajar karena namanya mengelola makanan gitu ya, untuk disantap oleh banyak orang, faktor-faktor yang terlibat itu jadi banyak, orangnya jadi tambah banyak, komposisi bahan-bahannya juga bisa lebih beragam gitu ya. Jadinya kemungkinan untuk bisa keracunan jadi hal yang wajar gitu. Karena kita melihat negara kita kayaknya dalam mengurusi satu hal itu belum terlalu serius banget ya kayaknya ya. Harusnya sih ada quality control gitu ya. Mungkin ada, tapi belum optimal. Mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang gampang diakses gitu. Tapi kan daerah-daerah lain yang juga jauh aksesnya atau apa ya terpencil. Tapi nggak juga orang terjadi juga di Jawa Barat kok. Di Jawa Barat aja masih banyak yang keracunan tuh. Jadi ya lucu, cuman saya kira wajar dan saya udah menduga itu gitu. Itu tanggapan saya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Apa yang sebenarnya membuat Bapak yakin untuk meneruskan program MBG di sekolah ini di tengah-tengah kasus yang beredar, Pak? Baik. Sebenarnya kalau misalkan yang membuat saya yakin, kalau saya pribadi sih saya nggak yakin amat sih, karena satu sisi kan kami sebagai eksekutor yang mendistribusikan makanan tersebut dari pihak yang masak kepada anak murid gitu. Jadi sebenarnya saya bukan pada kapasitas untuk bisa melanjutkan atau tidak melanjutkan, karena ini kan program pemerintah gitu ya. Jadi karena kami sebagai eksekutor, jadi kami melaksanakan apa yang sudah diprogramkan. Mungkin sifatnya bukan menolak, tapi bagaimana kami memberikan evaluasi kepada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab. Evaluasi demikian, Bapak Ibu, perkara evaluasi tersebut ditindaklanjuti atau enggak saya nggak tahu gitu. Tapi dari sekolah kita harus laporkan, itu aja. Jadi yakin apa nggak yakin, saya yakin pasti ini akan tetap berlanjut, karena ini kayaknya kan jadi kampanyenya Pak Presiden sekarang kan pada saat dia kampanye kemarin. Jadi saya kira ini akan tetap lanjut. Bagaimana pihak sekolah memastikan kegiatan tersebut tetap aman? Baik, yang pertama kita ngobrol sama pihak vendornya tuh betulan. Kita cari tahu mekanismenya, strukturnya untuk mengelola itu bagaimana. Terus kita pernah datengin dapurnya juga bersih. Terus yang kedua adalah mereka kasih sampel pada kita.
satu ompreng gitu untuk kita makan dahuluan. Jadi guru-gurunya di dalam tanda kutip dikorbankan gitu ya untuk mencicipi itu gitu. Ya kalau misalnya gurunya keracunan berarti kan muridnya keracunan gitu. Walaupun mungkin juga dalam jeda waktunya sih nggak tahu ya. Kan di hari itu gurunya dikasihnya juga nggak begitu jauh waktunya sama muridnya gitu. Jadi mungkin efek keracunannya belum ketahuan tapi muridnya udah makan kan begitu kan? Iya. Jadi ya itu mekanisme sih, tapi ya semoga nggak ada karena kan kita memastikan si vendornya ini mengerjakannya dengan benar apa enggak. Apakah ada langkah konkret yang dilakukan pihak sekolah untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi di sini, Pak? Iya, itu tadi sampel yang diberikan itu harus segera dimakan. Saya pernah nyobain sampelnya gitu. Maksudnya dalam hati juga, udahlah keracunan deh. tapi sejauh ini nggak terjadi. Jadi tetap jangan sampai langkah itu kita lewati, gitu ya. Kan standar operasional prosedur itu dibikin agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Iya. Memang sesuatu yang buruk itu datang tidak pernah terduga. Kalau misalkan kita mengabaikan prosedurnya karena kita beranggapan bahwa kan selama ini nggak pernah terjadi begitu, terus kita mengabaikan nih langkah itu. Nah, kadang-kadang kemungkinan itu bisa terjadi tuh berapa dari sepersekian kemungkinan itu persen bisa jadi kejadian. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya prosedur harus tetap dilakukan. Ya walaupun akhirnya kita tidak berharap untuk terjadi keracunan. Begitu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Cukup ya? Oke, thank you. Ini buat aku. Saya melaporkan dari SMA, kembali ke studio Fadila. Terima kasih Fania dan Siti atas laporannya. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kehigienisan makanan di lingkungan sekolah. Demikian Gocap Report hari ini. Saya Muhammad Abdul Rahman pamit undur diri. Sampai jumpa di berita berikutnya.